Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya yaitu di sini Mbak Laila akan mengecek kesiapan hadirnya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada banyak siapa? Dan kenapa? Karena kenapa? Sakit atau gimana? Oh, tanpa izin. Oh, ada Oke, selanjutnya yaitu untuk sebelum ke pembelajarannya kita akan menyanyikan lagu dari Sabel sampai Merauke. Jadi anak-anak dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Setelah itu kita menyebutkan sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sampai Indonesia menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Setelah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, kita menyebutkan Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama Pancasila 1. Dua. Kebersihan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari biasanya kalau di Lombok Garuda itu terdapat sila-sila Pancasila. Nah, di bawahnya itu terdapat apa lagi? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap sama. Nah, betul. Materi kita hari ini yaitu terkait tentang berbeda-beda tapi satu jua, yaitu keberagaman yang ada di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia itu ada apa saja? Ya, budaya apa saja? Budaya contohnya seperti apa? Tarian adat. Nah, tarian adat. Terus selanjutnya apa lagi? Pakaian adat. Betul. Selanjutnya ada banyak karena ada tarian adat. Apa? Rumah. Ya, rumah adat. Selanjutnya apa lagi? Ya, lagu daerah. Betul. Apalagi bahasa daerah juga.
beberapa keragaman budaya yang ada di Indonesia itu apa saja? Contohnya yang biasanya Nana lihat di sekitar lingkungan itu apa saja keragaman budayanya? Agama, oh agama, ya betul. Agama apa? Agama apa saja kalau yang ada di Indonesia? Banyak. Ada Islam. Pertama salah satunya yaitu Islam. Ya betul, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha. Selanjutnya Konghucu, betul. Sudah pintar sekali ya. Kalau kita tidak melestarikan keragaman budaya, nah salah satunya yaitu terdapat adanya globalisasi. Apa sih itu pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia? Dan pengaruh terhadap keragaman budaya terkait dengan adanya globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Ya, apa itu? Pengaruh budaya. Ya, pengaruh budaya, pengaruh beberapa keragaman di luar budaya kita. Contohnya yaitu beberapa budaya yang ada di luar negara Indonesia. Salah satunya yaitu negara-negara seperti apa saja? Seperti beberapa negara Eropa dan Prancis seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu di sini Mbak Lela minta tolong Sanmana buat membacakan teks yang sudah Mbak Lela kasih. Oke, Mbak Lela tunjuk ya. Didengarkan terkait tentang pengaruh terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Coba mulai dari globalisasi budaya di Indonesia bahwa jadi globalisasi budaya yang di Indonesia itu membawa perubahan sangat besar terkait tentang keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu pakaian adat, terus sama lagi bahasa dan lain sebagainya. Nah, memicu pergeseran nilai dan gaya hidup yang lebih modern ke barat-baratan dan individualis. Terjadinya budaya lokal seperti bahasa daerah, tradisi, kesenian, tapi juga peluang promosi budaya lokal terkait tentang adanya globalisasi ini. Apalagi sekarang itu kan ada yang namanya teknologi, contohnya handphone dan lain-lain. Nah, intinya budaya asing itu sudah masuk lewat media dan teknologi tentunya ya. Nah, mengancam keaslian lokal namun membuka ruang baru untuk kreasi dan perkenalan budaya terkait tentang budaya kita. Nah, jadi itu bisa membuat dampak positif dan juga bisa mendapat dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu keterbukaan informasi dan wawasan, promosi budaya lokal, budaya terkait tentang budaya-budaya keragaman yang ada di Indonesia kita. Selanjutnya yaitu perkembangan seni dan hiburan dan toleransi dan pluralisme. Nah, dampak negatifnya itu apa saja sih? Nah, erosi budaya lokal, krisis identitas dan pergeseran nilai. Oke, dari yang tadi yang Mbak Lela baca, coba Mbak Lela tunjuk ya terkait tentang dampak negatif dan positif yang sudah Mbak Lela sebutkan tadi. Oke, mulai dari yang sebelum dulu aja. Coba mulai dari
beberapa anak ya, anak zaman sekarang itu masih menggunakan berapa sekarang itu bukan pakaian anak lagi, tapi pakaian yang meniru budaya luar. Contohnya berapa yang meniru tentang budaya Eropa dan lain sebagainya. Dari beberapa dampak tersebut, nah, apakah dampak tersebut itu mempengaruhi keragaman budaya? Mempengaruhi atau tidak terkait tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia, terkait tentang adanya teknologi? Mempengaruhi atau tidak? Iya. Mulai dari dampak positif maupun dampak negatif. Oke. Nah, selanjutnya ini dari adanya dampak teknologi terkait tentang keragaman budaya. Nah, tadi ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, peran kita apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya kita? Dengan apa coba? Coba satu-satu ya. Sekarang ke satu-satu. Mulai dari tadi dengan bagian budaya lain. Oke, betul. Nah, di sini Mbak Laila membagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, di sini Mbak Laila bagi ya, ada beberapa rumah adat keragaman, yaitu ada sarian, rumah adat, suku, habis itu makanan khas dari berbagai daerah. Ketentuannya itu ada beberapa, ada contoh ya. Di situ ada contoh. Nah, tadi ketentuannya yaitu menjawab beberapa, ada 4 rumah adat, suku, baju adat, makanan khas, dan tarian adat. Nah, kalian anak tinggal mengisi jawaban, terus digunting dan dilipat. Yang terakhir yaitu tinggal menempelkan yang ada di pena. Oke, bisa paham ya? Bisa paham kok? Ini Ren, gimana? Bisa dibuat ya, mementaskan seni apa saja. Menempelkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, bisa duluan. Iya, Ndok, matur nuwun, Ndok. Monggo dipundhake wonten meja ngarep. Oke, betul. Bisa beri tepuk tangan. Alat musik tradisional dan sederhana, yaitu berupa kecapi dari Sunda, Jawa Barat. Oke, alat tradisional. Dan lagu daerah, yaitu gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Oh iya, coba menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul, Col. Nyunggi wakol kon. Wakol. Oke, bagus. Bisa saman. Oke, tari saman gerakannya bagaimana coba? Oke, betul. Terus apa lagi? Ya, betul. Tari saman itu kebudayaan dari daerah mana? Aceh, betul. Presentasikan wayang. Oke, betul. Ada wayang apa saja? Wayang Yudhistira. Wayang Yudhistira. Selanjutnya Sadewa, Bima, Nakula. Wayang itu kebudayaan dari daerah mana? Jawa Ya, betul. Jawa Timur. Timur. Oke, betul. Beri tepuk tangan. Ya, makanan khas Sumatera Barat, ya, rendang. Betul. Oke. Oke, yuk recap yuk. Nah, itu tadi pembelajarannya